Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Pak, siang hari ini dapat bersilaturahim dengan kelas D Farmasi tingkat 1 untuk menyampaikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bapak ditugaskan oleh program studi farmasi BTH diberi tanggung jawab untuk memegang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Insya Allah selama 1 semester ya untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersama Bapak. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai PJ agamanya Dila, ada Dila? Sudah hadir? Nanti dibuatkan grup ya di WA, grup mata kuliah untuk 1 semester. Nanti setelah selesai 1 semester kita bubarkan. Ya, untuk mempermudah komunikasi. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang manusia. Ini materi pertama ya. Ini mohon maaf karena waktunya juga sangat terbatas, maksimal 40 menit. Ya, oleh karena itu diefektifkan saja ya tentang materi manusia. Ini manusia adalah makhluk yang unik ya. Makhluk yang unik. Kenapa manusia unik? Kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun secara fisik ya wajah manusia yang sama, meskipun jumlah manusia di dunia itu miliaran orang. Kemudian yang kedua, kekuatan utama manusia itu ada di otak. Kita bisa melihat bahwa bagaimana kerja otak dan kemampuan otak manusia. Dilihat dari sisi kapasitas otak manusia itu sampai 1 petabyte ya. 1 petabyte itu setara dengan kalau dalam lagu itu ukuran lagu berdurasi 2000 tahun, bayangkan. Itu sangat luar biasa. Itu uniknya manusia. Kemudian dari fakta yang lain, fakta tentang kepribadian manusia juga sangat unik ya. Nah, oleh karena itu manusia ini banyak yang menjadi objek riset sekaligus manusia itu sendiri sebagai subjek riset, sehingga kemudian melahirkan ilmu-ilmu tentang dari hasil riset manusia. Ada ilmu paleontologi ya, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu-ilmu lain. Nah, ini tidak perlu Bapak jelaskan ya, ini hanya sebagai gambaran saja bagaimana ilmu pengetahuan melihat sosok manusia. Ya, ini salah satunya adalah ilmu paleontologi ya, mengenai evolusi manusia menurut ilmu paleontologi. Ini dari sisi asal usul manusia. Ya, menurut ilmu paleontologi bahwa manusia itu ya pada awalnya dari tingkat pra-manusia, kemudian beralih ke tingkat manusia kera, kemudian ke tingkat manusia purba, lalu terakhir berubah menjadi manusia modern atau Homo sapiens. Ya, yang pandai berpikir, menggunakan otak dan nalarnya. Nah itu ya dari sisi ilmu pengetahuan paleontologi. Kemudian sebentar. Ini kita sering ya mendengar tentang teori Darwin. Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species ya, bahwa manusia dengan kera itu memiliki kekerabatan. Kenapa? Karena dilihat dari ciri fisiknya ya. Manusia memiliki mata, kera memiliki mata, hidung, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian kalau begitu bahwa manusia itu memiliki kekerabatan yang dekat dengan kera. Kalau memiliki kekerabatan, ya ada kemungkinan bahwa nenek moyang manusia dengan kera itu sama. Ya. Ini.
Nah, bagaimana pandangan Islam tentang asal-usul manusia? Ya, kita bisa melihat dari 3 hal. Siapa manusia, dari mana asal manusia, dan akan kemana manusia. Itu, ya. Kemudian dari mana manusia ini menyangkut persoalan asal-usul manusia. Asal-usul manusia yang pertama kali, ya. Asal-usul manusia pertama kali. Kemudian yang kedua, asal-usul manusia dari aspek reproduksinya. Nah, dari asal-usul manusia pertama kali diciptakan, itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ya, ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ya. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, ya, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami menurut para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu pertama kali diciptakan, yaitu ini kehendak Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi manusia itu diciptakan, ya, diciptakan. Kemudian dalam Quran surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min solalatin min hama'im masnun. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini ayat ini juga menunjukkan bahwa asal-usul manusia itu pertama kali adalah diciptakan. Nah, kemudian siapa yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Kita kenal adalah Nabi Adam, Nabi dan Rasul pertama, ya, yang diciptakan Allah. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Adam. Kita bisa melihat di dalam Quran surat Sajadah, ya. Sajadah ayat 4, kemudian Sajadah ayat 5. Dalam ayat 4-nya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayam, dalam 6 masa. Nah, artinya bahwa Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah menciptakan antara langit dan bumi. Apa yang ada di antara langit dan bumi, termasuk di dalamnya berarti manusia. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah yang mengurusi kebutuhan manusia. Itu ada dalam Quran surat Sajadah ayat 5. Kemudian dalam Sajadah ayat 6 sampai 9, ya. Ayat 6 sampai 9. Di situ disebutkan bahwa Allah yang menciptakan, ya. Dia ciptakan manusia yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, ya. Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi intinya bahwa manusia itu dalam perspektif Islam diciptakan. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, itu juga disebutkan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Ya, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari segenggam tanah. Ya, min qabdatin. Ya, dari segenggam tanah. Ya. Maka anak Adam itu lahir, ya, menurut kadar tanah. Ada yang berkulit hitam, kemudian berkulit putih, ya. Ada merah, atau ada antara warna
warna tersebut. Itu di dalam hadis Musnad Ahmad, Turmuji dan Sunan Abi Daud. Nah, oleh karena itu kita ya manusia itu sebagai keturunan Adam ya Nabi Adam alaihissalam, maka manusia dari aspek historis penciptaannya itu disebut dengan Bani Adam. Jadi ketika dalam Al-Quran disebutkan ya Bani Adam, maka yang dituju ya yang dipanggil adalah manusia itu ya. Nah, kemudian masih asal usul manusia min aina dari aspek reproduksinya. Kalau tadi dari aspek asal usul pertama manusia. Nah, dari asal usul manusia dari aspek reproduksinya itu ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ya. Nah, itu tentunya ini dari aspek reproduksinya melalui proses ya, proses yang terjadi di dalam rahim. Nah, itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah ya. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Fakasaupal idhama lahma. Ya, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, di sini ada dua jenis daging. Yang pertama mudghah ya. Itu daging yang digulung. Artinya daging yang berpotensi menjadi tulang, belulang di situ. Sedangkan yang kedua itu lahma, daging yang masih utuh. Nah, yang di tubuh kita bagian luar itu sebelum yang dibungkus kulit itu daging namanya lahma. Ya, sedangkan kita mungkin pernah kalau makan daging ada tulang rawan ya. Nah, itu tulang rawan itu mudghah, itu dari apa? Dari daging yang kemudian menjadi tulang di situ. Jadi ada dua bentuk daging. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini proses penciptaan manusia dari sisi reproduksinya. Inna ahadukum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Nutfah. Jadi sungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptanya di dalam rahim ibunya ya selama 40 hari berupa nutfah di situ ya. Summa yakunu alaqah, kemudian menjadi alaqah, darah ya. 40 hari juga summa yakunu mudghah. Kemudian 40 hari juga menjadi daging ya. Summa yursilu ilaihil malak ya. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Itu biasanya kalau di selamatan itu kan 4 bulan. Nah, selama 4 bulan. Jadi 40 kali 3 tahap itu kan 120. 120 dibagi 30 dibagi per bulan berarti 4 bulan. Makanya 4 bulan suka syukuran ya. Syukuran. Karena pada waktu janin berusia 4 bulan juga diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Itu berdasarkan pada hadis. Ya. Jadi dari aspek historis penciptaan manusia, itu air komponen paling penting dari seluruh sel hidup manusia. Kemudian penciptaan morfologis manusia sebagai peristiwa yang berurutan dan terencana. Jadi manusia itu diciptakan secara berurutan dengan peristiwa berurutan dan terencana. Jadi tidak jadi begitu saja manusia itu, ya, tapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Hebatnya manusia itu ya seimbang, dan kompleksitas strukturnya. Kalau kita lihat otak itu, jaringan otak itu luar biasa, ya.
luar biasa banyaknya saraf-saraf otaknya dan lain sebagainya di situ. Jadi tidak mungkin kemudian manusia jadi dengan sendirinya melalui proses evolusi, tetapi ada yang merencanakan dan ada yang mendesain, yaitu yang maha mendesain dan maha merencanakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal-usul manusia dari sisi reproduksinya berasal dari nutfah, ya, setetes air mani. Nah, ini wujud manusia yang diciptakan Allah terdiri dari jasmani, jasad, materi, dan ruhani, bersifat imateri. Jadi yang namanya manusia pasti ada jasmaninya dan ruhaninya. Tidak mungkin ada manusia hanya ruhaninya saja, atau tidak mungkin hanya ada manusia jasmani tanpa ruhani. Jasmani manusia itu berbentuk materi. Ini aspek biologis manusia, merupakan aspek biologis manusia yang di dalam Al-Quran disebut dengan basar. Kenapa kemudian disebut dengan basar? Karena memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis. Ya, jadi dari sisi ini, dari aspek biologis ini, manusia ya sama dengan makhluk yang lain. Manusia sama dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan hewan sama. Karena memiliki sifat-sifat fisik, kimia, biologis di situ. Makanya kalau Allah itu menyindir manusia karena tidak menggunakan akalnya, ya, karena menyimpangnya dari kebenaran, maka menyebutnya dengan basar di situ. Nah, ini manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, ya, disebutkan dengan turob, tinul lazib, solsolun, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian aspek ruh dan nafs, ya, mengenai ruh itu menjadi rahasia Allah. Manusia hanya diberi sedikit, ya, pengetahuan tentang ruh. Itu. Jadi ini yang disebut dengan ruh, getaran ilahi, getaran sinyal ketuhanan yang menyebabkan manusia dapat mencerna nilai-nilai belas kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Kenapa ruh manusia dapat seperti itu? Karena memang ruh manusia itu dari Allah yang maha belas kasih, kasih sayang, ya, yang maha benar, yang maha adil. Nah, kemudian dari aspek kecerdasannya, manusia disebut dengan al-insan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Itu manusia, ya. Makanya disebut insan. Dari aspek ini, itu dari aspek kecerdasannya itu sangat luar biasa. Manusia itu jadi makhluk terbaik yang diberi akal dan mampu menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan, itu manusia. Jadi akal ini yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk lainnya, ya. Al-insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang diberi akal. Hewan dari sisi basariahnya, ya. Kemudian akal yang membedakan dari hewan-hewan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana otak kiri manusia, bagaimana otak kanan manusia, ya. Fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan itu sangat luar biasa, ya. Jadi kalau alam bawah sadar, logika, angka, huruf, menulis, membaca, kemampuan mensistematisasi, analisa, ya, kemudian teoritis, intelijensi, rasional, kaku, itu otak kiri. Otak kanannya alam bawah sadar, imajinasi, intuisi, kreativitas, praktis, ya, ide, konsep, gambar, musik, mimpi, emosi, fleksibel. Di situ otak kanan. Jadi kalau misalnya seseorang senang musik, berarti itu otak kanannya lebih dominan, ya. Kalau orang misalnya matematikanya bagus, seneng, berarti itu otak kirinya lebih dominan, ya. Itu kehebatan manusia. Coba kalau misalnya manusia dengan berbagai latihan, ya, bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi semuanya bisa berfungsi, itu kan sangat luar biasa di situ. Jadi manusia adalah makhluk terbaik yang diberi akal dan mampu menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dari aspek sosiologisnya, manusia disebut anas. Ya, kenapa disebut anas? Karena manusia, ya, memiliki sifat yang suka berkelompok dengan sesama jenisnya, artinya dengan sesama jenis manusia. Jadi ini manusia sebagai makhluk sosial. Ya, dalam lingkup yang paling kecil itu,
ya kalau wajar kalau misalnya laki-laki senang ke perempuan, perempuan senang ke laki-laki. Itu karena manusia itu disebut anas, sifat suka berkelompok di situ ya. Hanya persoalannya itu ya harus mengikuti aturan-aturan syariah ya, supaya berkelompok itu benar ya dalam pandangan syariah, dalam pandangan Allah gitu. Nah, kemudian berkeluarga di situ itu ya sifat yang suka berkelompok ya dari manusia. Misalnya bikin kelompok ya, atau suka kumpul-kumpul atau suka bermedsos itu ya sifat manusia ya, suka berkelompok. Karena manusia disebut dengan anas. Nah, dari aspek posisinya manusia disebut dengan abdun ya. Kenapa disebut abdun? Abdun itu hamba. Jadi siapa yang harus disembahnya, yang harus diikutinya, yaitu Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, ya, pencipta manusia, makhluk. Jadi tugas manusia itu ketika diciptakan Allah adalah sebagai hamba. Menghamba itu hanya boleh kepada Allah dan tidak boleh kepada sesama manusia atau selain Allah tidak boleh, ya. Itu. Jadi kalau ada orang menghamba kepada manusia maka sebenarnya orang itu belum merdeka. Tapi kalau seseorang hanya menghamba kepada Allah, maka ia merdeka karena bukan hamba selain Allah. Ya, itu. Nah, ini kata abdun disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 9. Ya, la ayata likulli abdim munid. Gitu. Di situ. Jadi pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Nah, status manusia itu sebagai hamba Allah. Ya, jadi kalau ditanya siapa sih manusia? Yang pertama hamba Allah, manusia itu. Kalau sebagai hamba Allah, maka fungsinya itu harus beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah langsung kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Nah, itu ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah goer mahdoh adalah muamalah, yaitu interaksi antar sesama manusia, manusia dengan alam, ya. Itu goer mahdoh di situ. Jadi selain goer mahdoh itu selain ibadah langsung kepada Allah. Contohnya yang paling konkret kuliah misalnya gitu ya. Itu goer mahdoh. Kemudian berorganisasi dan lain sebagainya itu ibadah goer mahdoh. Nah, karena status kita itu manusia itu sebagai hamba Allah, ya, maka baik mahdoh maupun goer mahdoh itu harus menjadi ibadah. Caranya seperti apa? Yang goer mahdoh terutama itu ya dengan niat kuliah, niat ibadah karena Allah, insya Allah dapat pahala, ya. Tidur itu goer mahdoh. Padahal tidur itu paling lama ya 7 jam atau 8 jam di situ. Bagaimana supaya tidur dapat menjadi ibadah? Ya niat tidur karena Allah gitu kan. Makan, mandi, ngobrol dengan teman dan lain sebagainya, yaitu ghair mahdoh. Supaya dapat menjadi predikat ibadah ya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa manusia? Hamba Allah. Yang kedua, sebagai apa manusia? Status manusia ya khalifah fil ardh. Tugasnya, fungsinya yaitu memakmurkan bumi. Karena tadi manusia diberi akal, mampu menyerap ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi, maka tujuannya adalah memakmurkan bumi, bukan merusak di situ, ya. Jadi sebagai khalifah fil ardh itu penguasa bumi untuk memakmurkan bumi demi kemaslahatan makhluk Allah, ya, manusia dan alam sekitar. Nah, tujuan hidup manusia yang ada yang hakiki untuk menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang antara hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, ya. Jadi tujuan hidup itu antaranya ya ingin hidup bahagia di dunia dan ingin hidup bahagia di akhirat. Kemudian ada tujuan maqasidus syariah, tujuan syariah, yaitu hidup kita itu manusia itu ya tujuannya apa? Memelihara agama, tadi dengan ibadah mahdoh, gitu kan, memelihara jiwa, di situ menghindari hal-hal yang bisa merusak jiwa, kemudian memelihara akal, ya, itu dia dengan belajar akal itu dipeliharanya, dengan banyak baca, ya,
dengan menghindari hal-hal yang bisa merusak saraf otak kita. Kemudian keturunan, ya, menjaga keturunan. Caranya apa? Menghindari pergaulan bebas, kemudian dengan menikah, gitu kan. Kemudian harta, menjaga harta dengan berusaha, ya, menghindari mencuri, gitu. Menjaga ummah, itu menjaga persatuan, ya, menjaga ukhuwah Islamiyah, situ. Nah, kemudian karakter hidup manusia apa saja? Ya berjuang. Selama hidupnya manusia itu berjuang, berjihad dalam arti luas. Jadi berjuang, ya. Pingin sukses ya berjuang. Pingin kegiatan kita menjadi ibadah ya berjuang karena banyak godaan dan gangguan. Kemudian yang kedua ijtihad, yaitu kreatif. Jadi harus kreatif sepanjang hidup kita, itu harus kreatif manusia itu. Dan yang ketiga amal berkarya, amal soleh di sini. Ya, 3 syarat sebuah amal menjadi amal soleh itu: satu, niat; yang kedua, cara, bukan jiwa ini, cara, ya, caranya sesuai dengan syariat; yang ketiga, tujuannya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi diri manusia apa saja? Manusia itu diberi akal untuk apa? Tadi, ya, untuk mengembangkan teknologi, ya, menyerap ilmu pengetahuan. Yang kedua, godob di situ, itu godob itu amarah, ya, amarah. Jadi apa sih tujuannya amarah di situ? Ya untuk bisa mempertahankan diri di situ, ya. Bisa mempertahankan. Kalau manusia tidak punya godob, tidak punya amarah, ya, ya mungkin kalau ada orang yang mau nusuk diam saja gitu kan. Tapi kalau ada godob, dia akan marah dan akan melawan. Ya, akan membela diri. Kemudian yang ketiga itu kolbu. Kolbu itu tujuan potensi yang ada pada manusia, ya, digunakan untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di situ, sehingga nanti dengan potensi diri yang ada pada manusia yang 3 ini, ya, status manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardh dapat dijalankan. Nah, kemudian alat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia yaitu wahyu, akal, dan alam. Apakah cukup hanya dengan akal saja? Ternyata tidak. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, ya. Di situ alam untuk manusia Allah berikan. Jadi kalau akal terbatas, alamnya banyak, maka ada petunjuk, wahyu, ya. Saking sayangnya Allah kepada manusia, diberikan petunjuk. Karena tidak semua dapat diselesaikan dengan akal, tapi diberi petunjuk oleh Allah melalui wahyu, ya, melalui ayat-ayat Allah. Baik, saudara sekalian, itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, ya. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Nanti tugas untuk ini, ya, kuliah pertama ini adalah membuat review, membuat resume, ditulis tangan, ya. Nanti boleh yang belum bergabung di e-learning BTH untuk segera bergabung di e-learning BTH. Kalau misalnya ada kesulitan di-upload di e-learning BTH, nanti boleh Bapak kasih alamat email, ya, untuk tugas. Jadi di masa pandemi ini proses pembelajaran ini mungkin banyak kendala, ya, di situ. Jadi ini lebih kepada pendalaman. Itu nanti insya Allah PPT-nya Bapak share di grup kelas D, ya. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Dipersilakan. Bapak tugasnya tadi yang ngeresum tentang ini, Pak. Ya, tentang materi ini, tentang manusia dalam perspektif Islam. Ya. Ada lagi? Nanti tugasnya dikerjakan paling lambat, sekarang kan hari Sabtu, ya, hari Jumat dikumpulkannya sudah sampai ke Bapak, ya, paling lambat. Jadi ada jeda waktu, ya, ada jeda waktu. Silakan, ada yang bertanya? Suaranya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, ya. Jelas banget. Ya. Nanti untuk PPT-nya Bapak kirimkan di grup di-share, ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Yang diperdalam. Dan untuk memperdalam materi ini, silakan boleh
dengan googling ya di situ untuk materi ini. Itu. Ada? Silakan yang ditanyakan. Marta, ada yang tanyakan Marta? Pak. Ya, Pak. Gimana? Silakan. Siapa dulu? Mau Rama dulu, Marta dulu. Oh, Marta dulu. Silakan, Marta. Tidak ada yang ditanyakan, Pak. Oh, tidak ada. Ya, silakan Rama kalau begitu. Bertanya, Ya. bagaimana